Majelis Terapi Hati menjelajah sampai mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, qalbun salim, Allah akbar. Majelis terapi hati sampai. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih diizinkan Allah berkumpul, bersilaturahim, dan tak lupa juga watawasau bil sabr. Selalu kita berbuat kebaikan dan saling menasihati atau mengajak untuk orang lain untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Ayah bunda yang dirahmati Allah, tema kita hari ini yaitu menyeimbangkan antara syahwat dan properti, berkaitan dengan tamu yang akan datang. Sebentar lagi kita kedatangan tamu, di mana tamu ini kita tunggu-tunggu. Tamu ini ditunggu-tunggu, dimuliakan. Bukan cuma kita sebagai orang Islam yang nunggu dia, bukan cuma orang beriman, bukan cuma orang Islam, yang bukan Islam pun melok nunggu juga. Dia dapat keuntungannya atas tamu, padahal tamu kita ini seharusnya kita datang tamu, tetangga dapat untung. Tetangga dapat untung. Ngapa katanya dapat untung? Ayah, sirup habis 3 gudang. Entah Ramadan ini sirupnya habis 3 gudang. Bukan lagi 3 botol, bukan 3 dos, 3 gudang habis langsung katanya. Dia nunggu-nunggu, itu yang dia tunggu-tunggu. Bulan suci Ramadan. Karena ini tamu yang ditunggu-tunggu, yang dimuliakan, maka Rasul menyebutnya dengan marhaban. Marhaban ya Ramadan. Ungkapan untuk tamu yang dinanti-nantikan, yang ditunggu-tunggu, dengan ungkapan yaitu marhaban. Ungkapan yang lain ada juga ahlan wa sahlan. Sama, ungkapan ahlan wa sahlan ini untuk tamu, tapi bedanya yang tidak terlalu dinanti-nantikan. Tidak perlu ditunggu tamu ini. Kalau datang, ayo. Tidak, ya sudahlah. Kadang-kala juga lebih bagus tidak usah datang deh. Bunda lagi tidur siang, lagi lemak, barulah nak tertidur, baru terpejam, tiba-tiba dia ngetok. Kawan lama, kawan sekolah, cerita kawan sekolah ini ujung-ujungnya nawari MLM, nawari asuransi, nak berjualan dolar, mula nak tertidur, tidurlah nak tidur lagi tak bisa lagi. Nah itu tamu juga, tapi tamu itu kan tidak kita harapkan, tidak kita tunggu-tunggu. Nah Ramadan ini dengan marhaban, tamu yang ditunggu-tunggu. Dan tamu ini ditunggu-tunggu dibuktikan Rasul dengan persiapan yang luar biasa. Kapan persiapannya? Khususnya 2 bulan sebelumnya, dengan doa yang sudah kita kenal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Seolah-olah Rasul itu ngasih tahu sama kita, mulailah dari bulan Rajab, Sa'ban sampai bulan Ramadan, sebelum datang Ramadan, kamu tuh sudah melakukan persiapan-persiapan. Sudah melakukan persiapan-persiapan nak nyambut tamu ini akan datang. Tamu yang dimuliakan, tamu yang ditunggu-tunggu. Khususnya
khususnya para muslimah, ibu-ibu. Oleh ngapa para ibu-ibu? Karena puasa di bulan suci Ramadan ini termasuk amalan unggulan bagi ibu-ibu, termasuk amalan utama bagi ibu-ibu, termasuk amalan oncak. Kalau udah oncak, biasa tiap orang tuh ada oncaknya masing-masing. Kalau ada penyanyi, ada lagu oncak. Pokoknya mana nyanyi lagu itu tuh lah pokoknya. Lah hafalnya di luar kepala. Ustaz pun ada pun kadang pun ayat-ayat oncak. Ada. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dipanggil, ayat itu keluar. Karena sudah tahu, sudah hafal, nak dibolak-balik ayatnya hafal, nak dipotong-potong ayatnya itu ayat oncak. Nah, Bunda, ada amalan oncak. Dari mana kita lihat amalan ini unggulan? Dari Nabi Muhammad SAW bersabda. Hadis ini khusus untuk ibu, tidak disebut ke bapak. Bagi para wanita yang dia mengamalkan 4 amalan. Kalau dia melakukan 4 amalan ini, dia akan masuk surga. Bukan cuma sekedar masuk surga, tapi juga dari pintu manobe. Apa artinya Bunda dari pintu manobe? Allah itu bukan lagi menyambut wanita ini di dalam surganya Allah, tapi Allah itu sudah ngasih, ini surga untuk kamu. Karena kalau sudah dari pintu manobe, berarti surga itu sudah punya dia. Bunda ada rumah, ini rumah Bunda dewe, nak masuk dari pintu manobe, bebas. Kata yang nak ngelarang. Masuk dari depan, bebas. Nak masuk dari belakang, tidak apa-apa. Dari samping, nak masuk dari pojok pun. Ibu ngaku masuk dari pojok, nak ngaku rumah-rumahku. Berarti kan surga itu punya Bunda sudah. Bukan lagi tamu, sudah tuan rumah. Sudah tuan rumah surganya, bebas. Masuk dari pintu W. Apa W amalannya? Yang pertama yaitu sholat 5 waktu. Yang kedua puasa di bulan suci Ramadan. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Yang keempat taat kepada suami. Nah ini kan amalan andalan. Seharusnya pada saat kita nak melakukan amalan andalan, ini ada persiapan-persiapan. Yang kadang, haji, umroh, sebelum pergi, itu persiapan Bunda tuh kayak mana? Kadang ada ke pengajian dulu di rumah sebelum berangkat. Kadang minta maaf dulu. Telepon sama dia minta maaf, aku nak pergi haji, aku dah ini, sudah. Ya itu tidak salah. Tapi seharusnya yang lebih diprioritaskan ini amalan andalan ini. Kalau persiapan sebelum haji umroh itu luar biasa, seharusnya 4 amalan ini, khususnya 1 amalan puasa di bulan suci Ramadan setahun sekali dia datang, itu persiapannya harusnya lebih dari ibadah-ibadah yang lainnya. Harus lebih dari ibadah-ibadah yang lainnya. Ada apa 4 amalan ini? Inti dari 4 amalan ini, yang pertama yaitu sholat. Sholat ini dapat apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Berbagai macam para ulama itu mengartikan fahsya dan munkar. Ada juga yang mengartikan fahsya itu kejahatan batin, penyakit hati, iri, dengki, dendam, sombong, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, itu termasuk fahsya. Mungkar itu kejahatan fisik. Kejahatan fisik itu mungkar. Nah, dengan dia sholat, dia itu mampu menahan, mampu meredam dari kejahatan lahir dan kejahatan batin. Yang pertama, sholat itu intinya dia bisa menahan. Yang kedua, puasa. Puasa kayak kita jelaskan, yang intinya puasa ini dia juga menahan. Yang ketiga, yaitu menutup aurat.
Inti dari menutup aurat sama, dia menahan. Yang keempat, taat kepada suami. Taat kepada suami pun intinya dia menahan. Walaupun bunda sudah S1, S2, S3, sekarang sudah S25 Samsung Galaxy. S25 sudah. Nah, walaupun bunda S3, suami ini cuma lulusan SD, yang kalau secara kepintaran, kecerdasan, pintar istrinya, tapi dia menahan untuk mendebat suaminya. Jadi inti taat sama suami itu dia menahan. Dia menahan mendebat suaminya, protes terhadap suaminya. Walaupun di dalam hatinya berat, tapi karena ini perintah Allah melalui Rasulnya, dia tahan. Jadi empat amalan ini itu intinya wanita itu sukses pada saat dia mampu menahan lisan, menahan pikiran, perasaan, perbuatan. Nah, yang akan kita bahas yaitu amalan yang kedua, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Kita buka ayatnya di surat 2 Al-Baqarah ayat 183. Surat 2 Al-Baqarah ayatnya 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah supaya ada tujuan, dapat benar puasanya, kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Setiap ibadah itu ada tujuan, setiap ibadah itu ada hasil yang kita capai. Nah, kebanyakan orang itu dia beribadah tapi tidak dapat hasil. Biasanya apa sebabnya dia tidak dapat hasil? Biasanya sebagian besar yang menyebabkan dia tidak dapat tujuan, tidak dapat hasil, dia disibukkan dengan urusan fikih. Bertahun-tahun sibuk dengan urusan fikih. Setiap tahun pertanyaannya itulah Dad, kalau puasa kumur-kumur batal apa tidak? Tahun depan nanya lagi, kalau kumur-kumur batal apa tidak? Tidak. Tapi Ustaz, kalau kumur-kumur pakai es jeruk batal apa tidak? Bertahun-tahun itu yang ditanya. Ustaz, kalau nangis, aku ni tadi nangis, batal apa tidak? Oh, kalau dah sengaja tak apa-apa. Tapi pas nangis aku minum es teh manis, batal apa tidak? Biasanya pun orang yang sibuk dengan urusan fikih memang tidak salah. Tapi kan selesai, setahun itu sudah selesai fikih itu, tidak usah ditanya lagi. Dia sibuk dengan fikih, tanya lagi, tanya tahun depan, tanya itulah lagi. Ketemu ustaz lain tahun depan, tanya lagi. Jadi dia tidak dapat tujuan, dia tidak disibuk ke apa hasilnya aku ibadah ini. Apa perubahan yang aku dapatkan setelah ibadah ini? Biasanya itu dia sibuk. Ibadah apa, sibuk dengan urusan fikih. Memang tidak salah. Tapi kalau 10 tahun, mana kita nak tanya terus? Kali 5 tahun, pertanyaannya itu terus. Kan jadi salah. Nah, dia sibukkan dengan urusan fikih. Hasilnya la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Inti dari puasa ini dia menahan. Bunda, pada saat puasa, waktu kapan yang benar-benar sulit untuk ditahan? Apakah waktu pas siang lagi panas?
atau waktu pas pagi-pagi, atau waktu pas sore bunda lagi nak masak, aduh ini, atau waktu pas berbuka puasa. Waktu mana yang lebih sulit untuk ditahan? Yang lebih sulit itu waktu pas buka. Nak masuk galau, itu yang lebih sulit. Panas siang-siang kita dalam rumah tak terasa panasnya. Pas masak lewat bela biasa, lah tahu takarannya, lah tahu masa ini kayak ini, lah tahu. Tapi pada saat buka itulah sebenarnya ujian. Itu ujian yang paling berat. Jadi seharian kita puasa itu ujiannya itu pada saat kita mampu menahan waktu pada saat berbuka puasa. Pada saat orang ini tidak mampu menahan, segalanya masuk. Padahal Rasul sudah kasih tahu cukup 1 kurma ditambah air putih sudah selesai. Masih tidak cukup, yang ganjil 3 tambah air putih itu sudah selesai. Tapi kita kadang tidak kayak itu. Kurma sunnah, pempek wajib. Itu yang berat, gorengan wajib. Dak lumak kalau dak kate pempek nih. Dak lumak kalau dak makan gorengan nih. Padahal cukup. Kurma ditambah air putih sudah selesai. Nah, di bulan puasa ini kita bisa diajarkan Allah untuk menahan mana keinginan dan mana kebutuhan. Belajar itu mana keinginan dan mana kebutuhan. Bunda minta beli HP, Pak, beli ke mama HP. Sudah dibeli ke, pas dibeli ke HP Cino. HP Cino apa dia ini? Sudah bisa dipakai WA, bisa dipakai sosial media, bisa. Ada galak mama nak beli iPhone 17 Pro Max. Galak HP-nya apa dia? Pas sudah dibeli ke laki, yang dipakai WA sama media sosial juga. Sama baik gunanya. Nanti apa bedanya? Yang tadi HP Cino tadi itu kebutuhan. Nah, pada saat yang HP yang baru lebih mahal ini itu jadi keinginan. Kecuali ada fitur yang tidak dimiliki HP ini, ada dimiliki itu nak kita pakai, itu baru kebutuhan. Tapi kebanyakan orang tidak kayak itu. Nak ganti HP yang dipakai itu sama baik. Aplikasinya itulah WA, nelpon, scrolling TikTok, dah selesai. Bisa kalau HP yang lain, itulah yang dipakai. Nah, di bulan suci Ramadan ini kita diajarkan Allah bahwa mana kebutuhan dan mana keinginan. Sekedar kurma tambah air itu kan kebutuhan. Tapi kalau sudah tambahan-tambahan itu cuma keinginan. Bisa meredam, dan pada saat kita tidak mampu mengendalikan keinginan, khususnya makanan, apa kata Imam Al-Ghazali, pada saat seseorang yang tidak mampu mengendalikan perut atau makanan, dia otomatis tidak mampu mengendalikan yang di bawah perut, alias syahwat. Kalau anak-anak kita pas buka makannya lahapnya masuk, itu berhati-hati, nasihati pelan-pelan. Begitu buka, sholat dulu, jangan langsung makan, pelan-pelan makannya. Karena otomatis pada saat dia tidak mampu mengendalikan perut, itu dia tidak mampu mengendalikan yang di bawah perut. Maka banyak salah satu ciri di akhir zaman, akhir zaman apa kata Rasul, merajalelanya seksual, perzinahan. Meraja perzinahan ini oleh apa? Karena tidak mampu mengendalikan makanan. Gawe nak makan nih. Nah, pada saat terjadi perzinahan ini sebenarnya faktor utama
faktor utama dari zina itu laki-laki apa perempuan? Faktor utama dari zina itu laki-laki apa perempuan? Perempuan itu faktor utamanya, bukan laki-laki. Kalau tidak percaya, kita buka suratnya 24 ayat 2. Surat 24 ayat 2. Silakan langsung artinya. Berzina perempuan dan berzina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah Geser, kamu Bet. untuk Geser. menjalankan agama atau hukuman Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang jelas. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, Allah sebut keduluan perempuan, bukan laki-laki. Al-Quran itu, Bunda, Al-Quran itu ayat, Bunda, tidak mungkin terbalik-balik. Dia beraturan. Siapa yang disebut keduluan atau apa yang disebut keduluan, berarti itu yang utama. Kalau kita nulis, ya mungkin kita terbalik-balik. Oleh apa? Kita anggap sama be, sama be lah, ini duluan, ini yang kedua, ini yang pertama, anggap be sama. Tapi kalau Al-Quran itu tidak teratur dia. Sholat infak, sholat zakat, sholat sedekah, berarti sholat dulu. Baru sedekah, sholat dulu, baru infak, sholat dulu, baru zakat. Nah ini Allah tulis, yaitu pezina perempuan dan pezina laki-laki. Perempuan dulu, berarti faktor utama terjadi zina itu karena perempuan. Kalau perempuannya itu menolak, dia tidak zina jatuhnya. Itu yang namanya pelecehan. Tidak terjadi zina. Memang secara otak, secara fitrahnya laki-laki itu memang lebih besar untuk urusan seksual, tapi yang menentukan zina itu perempuan. Kalau urusan zina yang faktor dominan perempuan, kalau laki-laki kejahatannya apa faktor dominannya? Kita buka di dalam surat ke-5 ayat 38. Suratnya 5 ayat 38. Salah, 5:38. Surat Al-Maidah. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Pengasih, Maha Perkasa, Maha Bijaksana dalam pembangunan. Adapun laki-laki dulu mau sebut ke laki-laki dan perempuan, apa kejahatannya? Mencuri, maling. Berarti faktor utama kalau ada mencuri, maling itu laki-laki. Kalau ada perempuan yang mencuri, berarti ada laki-laki di sekitarnya yang tidak bertanggung jawab. Dia bukan faktor utamanya. Faktor utama itu laki-laki. Kalau ada perempuan yang dia mencuri, dia maling, berarti ada laki-laki yang di sekitarnya itu tidak bertanggung jawab. Tidak ngajari dia, tidak bertanggung jawab. Karena wanita itu dilindungi. Pada saat dia belum nikah, tanggung jawab bapaknya. Pada saat dia nikah, tanggung jawab suaminya. Pada saat dia cerai ataupun sudah wafat suaminya, tanggung jawab balik lagi ke bapaknya. Atau balik lagi ke saudara-saudara laki-lakinya. Atau ke mamangnya. Tanggung jawab laki-laki di sekitarnya. Nah, kejahatan laki-laki itu mencuri.
Maling itu faktor dominan kejahatan bagi laki-laki. Keinginan tertinggi laki-laki mencuri ini biasanya untuk apa? Kembali ke tadi, urusan syahwat. Karena surga itu memfasilitasi keinginan tertinggi. Keinginan tertinggi bagi laki-laki itu difasilitasi Allah di surga. Maka di surga itu laki-laki sudah dipersiapkan bidadari. Allah tuh lah tahu, kendak lanang tuh lah tahu. Sabar kata Allah, dunia tuh tahan. Kaget, akhirat di surga, persiap ke kau. Yang dah katik di dunia, yang dah pernah ketemu di dunia, sudah kupersiapkan bidadari di surga. Faktor tertingginya. Nah, faktor tertinggi keinginan para wanita itu apa, Bunda? Bunda pengen apa? Yang paling seneng di dunia nih apa? Khadijah itu disampaikan. Wahai Khadijah, kata malaikat Jibril, disampaikan Allah. Wahai Khadijah, ada pesan dari Allah. Kaget di akhirat di surga, engkau telah dipersiapkan properti yang mewah. Rumah-rumah yang mewah. Asia, istri Fir'aun, pada saat dia disiksa oleh suaminya, apa yang dia minta? Apa dia minta laki baru? Tidak dia minta. Kita buka surat 66 ayat 11. Suratnya 66 ayatnya 11. Dan Allah membuat perkembangan orang-orang beriman. Yang Tuhanku, menuntutlah untuk berdoa surga dan selamatkanlah aku dari neraka dan perbuatan, dan selamatkanlah aku dari Asia, istrinya Fir'aun, pada saat dia susah ketemu suami Fir'aun, disiksa, menderita dia tidak minta laki baru. Dia tidak minta, ya Allah di surga kaget ganti laki, di dunia ini gantilah baik, tidak. Tapi yang dia minta, persiapkan aku properti rumah di surga. Yang dia minta rumah di surga. Tapi beda dengan lanang. Kalau lanang lah tidak kuat dengan istrinya hari ini, tidak minta rumah. Untuk apa lagi rumah? Minta apa? Lagi bini baru. Kalau bisa di dunia ini be Allah, lamonian di akhirat. Langsunglah di dunia be. Berarti kan keinginan laki-laki tertinggi itu dia urusan syahwat, keinginan perempuan tertinggi itu urusan properti, rumah, barang-barang mewah. Itu keinginan para istri, para ibu-ibu, wanita-wanita. Maka suami yang baik, suami terbaik itu dia memfasilitasi, berusaha memberikan properti yang terbaik. Tapi istri yang terbaik itu dia berusaha memberikan pelayanan seksual yang terbaik. Jadi pas nih. Setuju apa tidak ini? Kira-kira bapak pun kalau laki beli rumah pakai nama ibu, tidak masalah. Coba kalau ibu beli, galak pakai nama bapak. Anu kalah, lemah nih. Beli mobil pakai nama ibu, tidak masalah. Baiklah, tidak masalah. Karena itu bukan keinginan tertinggi. Itu bukan keinginan tertinggi. Dia urusan syahwat. Nah, momentum bulan Ramadan ini Allah mengajarkan sabar. Agak di surga sudah kami persiapkan keinginan tertinggimu, laki-laki perempuan kami sudah tahu. Kami sudah tahu, tidak usah diminta lagi apa yang diinginkan.
Perempuan pengen properti yang mewah, barang-barang bermerek, barang-barang mewah, itu yang dia inginkan. Maka kadangkala laki-laki itu dia rela berbagai cara dia lakukan, bahkan bukan cuma halal, haram pun dia lakukan. Untuk apa urusannya? Untuk seksualnya. Begitupun sebaliknya, perempuan kadangkala dia melakukan berbagai cara, bahkan bukan cuma yang halal, yang haram dia lakukan untuk mendapatkan barang-barang mewah. Rela dia gadai ke tubuhnya, kepribadiannya, untuk tujuannya itu supaya dapat barang-barang mewah, hidupnya mewah. Kalau tidak diredam, dikendalikan, atau yang mengendalikan keimanan dan ketakwaan, ilmu-ilmu agama, spiritual ini kan cuman meredam, bukan melarang. Agama itu bukan melarang, tapi agama itu mengarahkan. Ini boleh, tapi arahnya ke sini. Ini boleh, tapi arahnya ke sini. Maka pada saat orang ini jauh dari agama, berarti tidak bisa dilarang lagi. Beberapa bulan yang lalu, lihat bagaimana ada anak yang membunuh emaknya. Saudara Sarah di Medan. Anak itu siapa? Anak itu betina. Apa dia betina nakal? Tidak. Berprestasi, ranking dia di sekolah, juara dia sekolah, pintar, cerdas, tapi dia bunuh emak. Apa sebabnya? Karena jauh dari ilmu agama, keimanan dan ketakwaan. Agama ini cuma mengarahkan. Boleh kalau yang tadi dia untuk urusan sawah diperbolehkan oleh agama menikah, bukan dilarang. Kalau dilarang, usah kita. Kalau ustaz tidak boleh nikah, tak jadi ustaz. Ustaz Endra adalah alat dia jadi ustaz. Kalau kan di agama sebelah kan tak boleh nikah, katanya petinggi agama tak boleh nikah. Kalau Islam ustaz tak boleh nikah, dilarang. Omong tak hati yang jadi ustaz. Bukan dilarang, tapi diarahkan. Silakan nikah. Harta boleh sebanyak-banyaknya, boleh sebanyak-banyak, tapi diarahkan. Keluarkan dulu kewajiban-kewajiban. Kalau sudah dikeluarkan, silakan. Bukan tidak boleh. Nah, puasa ini, bulan suci Ramadan ini kan menahan, mengajarkan kita untuk menahan mana keinginan dan mana kebutuhan. Mana keinginan dan mana kebutuhan pada saat di waktu berbuka puasa. Dimana pada saat waktu buka puasa itu baru berbenturan mana keinginan dan mana kebutuhan. Yang pertama, ayat di dalam bulan suci Ramadan, surat 2 Al-Baqarah ayat 183 itu mengajarkan kita untuk menahan. Inti dari puasa yaitu menahan, khususnya bunda-bunda para muslimah. Mampu menahan lahir dan batin, fisik dan juga pikiran itu harus mampu menahan. Karena orang-orang beriman dia siap selalu kebaikan-kebaikan. Kita buka di dalam surat 8 ayatnya 2 dan 3. Surat 8 ayat 2 dan 3. Dan apabila dibacakan ayat-ayat betapa kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kata Allah. Nah, orang-orang beriman itu yang pertama
bergetar, hatinya bergetar. Apa yang bergetar selalu menggetarkan kebaikan-kebaikan. Berarti kan menahan. Ada keadaan yang tidak dia senangi, keadaan yang bikin kesal di luar, tapi hati ini menahan supaya yang dipancarkan itu selalu kebaikan-kebaikan. Tidak ada langsung ceplos-ceplos baik, tidak ada buruk sangka, tidak langsung seuzon, tidak. Dia berpikir dulu, tenang dulu, dan mengambil hikmah dari setiap kejadian. Akhirnya yang dia getarkan itu selalu kebaikan-kebaikan. Yang kedua, orang beriman itu bertambah imannya. Apa bertambah iman? Bertambah kebaikan. Setiap yang terjadi itu nambah kebaikan. Dibacakan ayat-ayat Allah, di mana ayat-ayat Allah itu ada teori dan ada prakteknya. Secara teori ini ayat-ayat Allah, Al-Quran. Al-Quran secara teori, inilah ayat-ayat Allah secara teori tertulis. Nah, secara praktek ayat-ayat Allah ini seluruh kehidupan kita ini semua ayat-ayat Allah, tidak kata yang lepas. Pada saat pergantian siang dan malam, ada siang, ada malam, Al-Quran lah nulis. Kalau malam tempat jadikan untuk berselimut, tempat istirahat. Kalau siang bertebaranlah mencari karunia Allah. Ada dalam Al-Quran. Kita lihat bintang, bulan, matahari, ada dalam Al-Quran. Kita lihat adanya kematian, ada kelahiran, ada rezeki yang tidak disangka-sangka, itu sudah ada dalam Al-Quran. Termasuk kita ngumpul bermajelis ini, sudah ada di dalam Al-Quran. Tidak kata yang lepas. 24 jam itu semua ayat-ayat Allah. Dan orang beriman selama 24 jam dia melihat, merasakan ayat-ayat Allah, bertambah kebaikan-kebaikan. Setiap waktunya, setiap detik, menit, jam kita melihat, mendengar, merasakan ayat-ayat Allah, nambah kebaikan, nambah kebaikan. Pada saat nambah kebaikan, innal hasana yusibas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan mengusir semua kejahatan. Otomatis kebaikan bertambah, kejahatan berkurang. Innal hasana yusibas sayyi'at. Kebaikan itu akan mengusir dengan kejahatan-kejahatan. Dan orang beriman dia hanya bertawakal hanya kepada Allah. Berharap, meminta itu hanya kepada Allah. Berusaha semaksimal mungkin, ikhtiar semaksimal mungkin, berdoa semaksimal mungkin, dan melepaskan semuanya itu hanya kepada Allah. Itulah orang-orang yang bertawakal. Terserah. Kalau dia sudah bertawakal guna, dia lepas. Nah, dikabul ke ida, yang penting akulah sudah minta, laku berikan yang terbaik, sudah dikabul ke payo ida, ya sudah. Pokoknya pasti yang terbaik. Nah, hari ini, nah besok, bulan depan, tidak jadi pikiran lagi. Apa yang diminta itu tidak jadi pikiran lagi. Itulah orang-orang yang bertawakal. Dan biasanya ternyata apa yang kita lepas ke ida, kita pikirkan itu yang lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Itu yang lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Tapi pada saat kita berdoa, kayaknya terlihat khusyuk, itu justru kadang lama dikabulkan oleh Allah. Ada rasa takut. Kalau tidak dikabulkan kayak mana? Nah, kalau ini tidak terjadi kayak mana? Nah, ada rasa takut, itulah yang menghalangi Allah ngabul ke dosa, Allah ngabul ke permintaan kita. Nah, tapi pada saat kita lepas, contoh kayak ini, bunda ngedoai anak, Rabbi habli minas sholihin, semoga menjadi soleh, semoga menjadi soleh. Lisan kayaknya khusyuk, doa kayaknya khusyuk, tapi dalam hati bisa beda. Bisa beda, ini terjadi yang beda. Nah, itu lambat dikabulkan Allah. Tapi pada saat kadang-kala bunda, ini nak jadi apa? Nak kalian. Jadi dia cepat langsung. Nak kalian dia. Kalau tak kata beban, langsung jadi.
Nak dikabul ke, tidak dikabul ke, itu langsung jadi. Jadi orang bertawakal itu sudah tidak berharap lagi. Sudah, yang penting berikan yang terbaik, doa yang terbaik, ikhtiar yang terbaik, usaha yang terbaik, sudah lepas dikabul ke, payu tidak, ya sudah. Yang penting tugas aku sudah, kewajiban sudah dilakukan. Di ayat selanjutnya, ayat Ramadan itu 183 sampai 187. 183 puasa. Puasa ini mengendalikan lahir dan batin, keinginan dari dalam dan keinginan yang di luar. Bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Di ayat selanjutnya 184. Ayat 184 itu langsung Allah tempel, yaitu dengan bahwa Allah seolah-olah ngasih tahu. Ibadah puasa jangan jadi beban. Bukan cuma puasa, seluruh ibadah itu jangan jadi beban. Karena setiap ibadah itu sudah dipermudah oleh Allah. Kalau kamu tidak bisa puasa di bulan Ramadan dengan syarat perjalanan atau sakit, hal-hal yang tertentu, ganti di hari lain, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Rasanya kalau manusia udah kata yang kayak ini, begitu bapak pegawai, sehari sakit istirahatlah dulu, 2 hari sakit istirahatlah dulu, 3 kali kata bosnya jadilah belum. Ada tidak sembuh-sembuh, kalau itu masuklah pulau, tak sakit tidak, masuk wah. Paling 3 hari, paling lama 7 hari lah. Di mana dengar bos itu dengar gitu di rumah, bukan di rumah sakit. Sudah lah itu, masuk. 7 hari nak kabarnya di rumah sakit baru boleh. Tapi kalau Allah mempermudah, nah berapa hari? 30 hari kamu sakit, tak usah jadi beban. Hari lain pada saat sehat ganti beli hari lain. Gantinya pun mudah. Tak usah nak berturut-turut nian. Kapan sempat ganti di hari lain. Ternyata tak bisa di hari lain, tak bisa juga ganti lagi. Dengan apa? Dengan fidyah. Membayar, memberikan, bersedekah, menunjuk makan kepada orang-orang miskin. Bersedekah, berbagi. Berarti puasa ini seolah-olah disetarakan Allah untuk berbagi sama amalannya. Kalau kamu tidak bisa lagi puasa di hari lain, ganti bayar dengan fidyah. Ngasih makan uang miskin sebagaimana apa yang kamu makan. Jangan dikurang-kurangi. Kayak mana besaran makan sehari, nah kasih uang miskin, kasih uang yang membutuhkan. Ternyata di bulan Ramadan puasa ada kewajiban kita untuk bersedekah. Inti dari sedekah ini apa? Menahan lagi. Menahan lagi. Kita buka ke surat 3 ayat 134. Suratnya 3 ayat 134. Orang-orang yang beriman, baik iman ulama maupun dan orang-orang yang menahan amalan itu dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Inilah inti dari berbagi. Pada saat dia berbagi, berinfak dalam keadaan apapun, lapang sempit, senang susah. Yang pertama yaitu dia mampu menahan. Dia mampu menahan amarah. Kalau sudah mampu menahan amarah, otomatis pikiran itu yang baik-baik, perasaan itu yang baik-baik. Setelah itu dia mampu memaafkan kesalahan orang lain. Dia mampu memaafkan kesalahan orang lain. Dia tidak jadi pendendam. Nah, momen puasa ini, kalau masih ada rasa dendam, berarti puasanya belum jalan. Berarti puasanya belum sukses. Berarti ada amalan yang tidak dia lakukan selama bulan suci Ramadan, sehingga keluar dari bulan suci Ramadan masih mudah marah, masih pendendam. Berarti ada yang salah. Maka bisa dicek diri pribadi kita ini, pintar-pintar menghisap diri kita.
aku ini apalah kekurangan atau yang tak bisa kendali ke, lisan tak bisa kendali ke, kata. Oh, mudah nian marah, kata. Tak bisa kendali ke, kalau lah belanja, lah tak tahu lagi. Kata. Momentum Ramadan ini, itu harus semuanya bisa berubah. Harus mampu menahan. Dengan cara apa? Puasa dia, dan dalam puasa dia bersedekah. Jadi ada kewajiban kita bersedekah selama bulan suci Ramadan. Kapan, di mana ambilnya yang selama 3 kali kita makan di bulan suci Ramadan ini jadi 2. Nah, yang sekali inilah kita sedekah tuh. Kan berkurang tuh. Tadi 3, sekarang jadi 2. Berarti jatah makan tuh berkurang sekali. Tapi biasanya bulan Ramadan ini bukan berkurang sekali, malah nambah, kawan. Karena pada saat dia berbuka nambah, dia dijamak tapi tidak dikosor. Makannya dijamak tapi tidak dikosornya, gabung ke kalau mulai dari tadi sarapan pagi tidak, siang tidak, biasa aku makan sore, iya ini, nah digabung. Jadi pas buka puasa, berarti dia belum berhasil puasa. Maka puasa tahun ini harus berbeda. Tahun ini harus berbeda. Tahun yang lalu ya sudahlah lewat. Biasa kalau tahun lalu pas buka pempek siko, kurma siko, pempek 5. Kurma siko, laksan 5. Pempek siko, limpungan 5. Kurma memang tak lepas, pertama memang kurma tuh, tapi di belakangnya melok kamu. Kawan-kawannya tuh melok galau. Nah, tahun ini itu harus berbeda. Benar-benar kita dapatkan hasil dari bulan suci Ramadan. Di ayat 184 Allah memerintahkan kita bahwa di dalam bulan suci Ramadan itu jangan puasa kamu bersedekah. Bersedekah itu menahan ego. Menahan ego dan dia meningkatkan loyalitas sama uang lain. Peduli dengan uang lain. Dia lebih peduli dengan uang lain. Di ayat selanjutnya 185 yaitu bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya turun Al-Quran. Allah ngasih tahu Ramadan ini turunnya Al-Quran, sehingga bulan ini penuh dengan berkah, penuh dengan kemuliaan, bulan yang ditunggu-tunggu. Maka di bulan Ramadan kita belajar Al-Quran, perdalam Al-Quran. Tidak usah cepet-cepet. Nah, tahun lalu lah itu yang cepet-cepet tuh, lomba-lombaan. Kami lah 3 kali, kami 4 kali, kami diam-diam baik 7 kali kami, tapi diam-diam baik. Tak galak ngasih tahu, katanya. Tapi kami lah 7 kali. Tak tahu galau lah wong itu berarti. Lomba-lombaan untuk mengatakan Al-Quran. Memang kalau tidak salah Imam Syafi'i itu 60 kali rasanya. Dalam 1 bulan Ramadan 60 kali dia khatam Al-Quran. Berarti kan siang malam, siang sekali, malam sekali, siang sekali, malam sekali. 30 hari 60 kali. Nah, ternyata itu apa sebabnya ngapa Imam Syafi'i ini bisa kayak itu? Para ulama itu melihat karena Imam Syafi'i ini sudah ahli marojal hurufnya tidak diragukan lagi, bacaannya tidak diragukan lagi, semuanya sudah ahli. Kalau jadi baca cepat benar, baca cepat bagus benar, jadi tidak diragukan lagi, makanya bisa cepat. Kalau kita kan nak cepat salah, jangankan cepat, lambat-lambat masih salah. Jadi Imam Syafi'i itu tidak diragukan marojal hurufnya, hukumnya, segalanya, asbabun nuzulnya sudah tahu. Jadi bacanya kayak biasa, sudah benar galau. Jadi 60 kali dalam 1 bulan khatam itu dalam keadaan benar, sempurna. Jadi ada memang asbabun nuzulnya, sebabnya.
ada sebabnya. Nah, kita jangan eloi kalau kita belum benar. Mending 1 bulan cuma 1 juz, tapi itu benar, diamal ke pula, nambah ilmu. Oh, huruf ini hukumnya ini, oh maraja hurufnya ini, nambah. Sudah santai weh. Itu lebih berharga daripada dia cuma baca salat tabas weh. Pokoknya yang penting selesai, yang penting naman, yang penting khotam. Nah, di bulan suci Ramadan, apa intinya? Salah satu dapat pada saat dia belajar Al-Quran. Kita buka surat 17 ayat 14. Surat 17 ayatnya 14. Bacalah kitabmu Al-Quran. Cukuplah dirimu menghisap dirimu dewek. Benar dia belajar Al-Quran. Salah satu manfaat Al-Quran. Manfaat Al-Quran itu kan banyak. Penyakit hati. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Siapa yang dekat, dia dapat kemuliaan. Banyak. Tapi salah satu manfaat Al-Quran ini, kita pintar menghisap diri kita dewek. Kita pintar mengetahui kesalahan diri kita dewek. Itu hasil dari dia majelis talim, itu hasil dia belajar Al-Quran. Yang dulu nyala-nyalai wong, yang dulu nyala-nyalai keadaan, yang dulu nyala-nyalai situasi kondisi di sekitar. Sekarang dia tidak lihat lagi keluar, sekarang dia pintar melihat ke dalam. Ini pasti salah aku. Ini pasti salah aku. Di dalam setiap kejadian itu ada 2 sisi. Ada 2 sisi, dan orang yang pintar menghisap dirinya, dia tahu posisi dia di mana. Contoh, bunda ada anak ini nakal, durhaka, ngelawan, itu dia di posisi anak, tidak bisa ditolerir lagi. Dosa besar. Sebagai anak, dia dosa besar. Tapi pada saat kita jadi posisi sebagai orang tua, kita introspeksi diri. Maka dia bisa melawan. Mungkin aku ini salah mendidikannya dulu. Apa yang harus aku perbaiki? Jadi tidak bisa orang tua ini 100% nyalai anak. Kadang kan kayak itu. Dasar anak nakalnya tidak bisa diatur, durhaka. Setiap kejadian itu ada 2. Tinggal kita menempatkan diri di mana posisi kita. Di sisi lain, anak ini dosa besar dia melakukan orang tua, tapi kita sebagai orang tua pintar-pintarlah introspeksi diri. Ngapa dia bisa melawan? Ngapa dia bisa tidak sholat? Ngapa dia tidak galak ngaji? Oh, ini salah aku. Pintar-pintar introspeksi diri. Suami istri, suami dan istri. Si suami selingkuh, jelas itu dosa besar, zina. Jelas dia dosa besar, zina. Bagi si suami, bagi si istri, introspeksi diri. Ngapa dia bisa selingkuh? Kalau dia nak nyalai lakinya terus, tidak selesai urusan. Tambah banyak masalah, bukan selesai masalah. Mau tidak mau dia harus introspeksi diri. Pasti ada salah juga. Sehingga suami ini selingkuh. Sehingga anak ini tidak betah di rumah, pasti ada salah. Nah, Al-Quran itu membentuk orang-orang yang selalu dia menghisap dirinya sendiri. Para sahabat zaman dulu, para sahabat itu begitu ada ayat yang turun. Setiap ayat yang turun diumumkan. Wahai sahabat, ada ayat turun, wahyu Allah turun. Nah, pada saat ayat turun, para sahabat itu badannya gemetar. Gemetar ketakutan. Oleh ngapa dia gemetar? Dia langsung berpikir, jangan-jangan ayat ini untuk aku. Kemarin aku salah. Jangan-jangan Allah tegur aku melalui turunnya ayat ini. Jangan ini untuk aku ini pasti ini. Jangan untuk aku ini bunyinya, aku ini isinya. Aku ini isinya, ini untuk aku nih. Ketakutan galau sahabat tuh.
Nah, kadang kita nih tidak begitu ada ayat untuk uang lain. Kau tak sholat nah ini nah ayatnya. Kau tak sedekah nah ini nah kau tak sedekah balasannya nah ini ayatnya. Juga uang lain. Pertama sudah banyak tahu ayat-ayat, tapi bukan ke dalam, ke uang lain. Ini untuk kau nah, kau galak marah-marah ini ayatnya. Ini yang tak sholat, ini ayatnya untuk kau. Wah, selalu keluar. Padahal Al-Quran itu utamanya didahului diri kita sendiri. Nah, di bulan suci Ramadan, yaitu kita pintar-pintarlah membaca diri kita sendiri, menghisap diri kita sendiri. Dan di bulan suci Ramadan, kita juga harus tahu diri dan sadar diri. Harus kita kembalikan fitrah kita sebagai manusia, sadar diri dan tahu diri bahwa siapa sih aku nih. Karena banyak orang yang tak tahu. Banyak orang yang tak tahu kau tuh siapa. Oh, aku nih inilah apa dia inilah. Kau tuh siapa? Pokoknya kayak inilah, kayak itulah. Siapa sih diri kita ini? Kita buka lagi surat 17 ayat 70. Silakan. Sesungguh kami telah memuliakan Adam dan kami angkat mereka dari darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami memberikan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan sempurna untuk Allah. Nah, inilah sesungguhnya diri kita ini. Manusia itu siapa? Kita ini siapa? Oh, kalau aku ini makhluk yang dimuliakan Allah, yang diberi kelebihan di mana tidak dikasih ke makhluk yang lain. Itulah kita manusia. Fitrah manusia itu dimuliakan, ditinggikan, diberi kelebihan yang di mana tidak diberikan ke makhluk yang lain. Jangankan makhluk yang lain selain manusia, antar kita ini ada kelebihan masing-masing. Kita punya kelebihan yang tidak dimiliki si Fulan punya kelebihan tapi tidak dimiliki kita. Allah kasih setiap manusia, ini kelebihan kau ini kelebihan kau ini kelebihan kau ini kelebihan kau ini. Nah, kita sadar diri dengan menghisap diri kita sadar diri bahwa aku ini makhluk yang dimuliakan, punya kelebihan yang tidak dimiliki makhluk lainnya. Itu syarat pertama. Supaya bisa berubah, kita ini harus sadar dulu. Karena banyak orang yang tidak sadar. Hidup aku ini susah, kau tuh lemah. Aku ini mah inilah, kau lemah, kau ayo. Dia itu tidak sadar itu dia tidak sadar. Kalau dia tidak sadar sampai kapanpun tidak bakalan berubah. Dengan menghisap diri sendiri, lama-lama kita baru tahu sadar diri bahwa fitrah sebagai manusia itu dimuliakan, ditinggikan, penuh dengan kecerdasan, ada kelebihan, bahagia, bersenang-senang. Itu yang manusia. Kata manusia itu yang susah, itulah kehendak Allah. Nah, momentum bulan Ramadan melalui Al-Quran semuanya berubah. Kembali ke fitrah setelah bulan suci Ramadan itu bisa menahan keinginan yang dari dalam, bisa menahan keinginan yang di luar dengan introspeksi diri. Di ayat 185 Al-Quran. Di ayat 186 ini apa? Allah nyuruh kita minta. Allah nyuruh kita minta. Kalau kita sudah benar menahan, yang tadi menahan urusan dalam syahwat dan menahan keinginan-keinginan yang di luar, otomatis lisan kita ini dijaga oleh Allah.
Pada saat lisan dijaga, yang namanya doa itu tidak harus mengangkat kedua tangan. Doa itu tidak harus mengangkat kedua tangan. Apa yang diucapkan itu semua jadi doa. Mengangkat kedua tangan ini cuma adab, cuma sopan santun kita terhadap Allah. Tapi yang namanya doa itu seluruh yang keluar dari lisan semua itu jadi doa. Apa yang keluar pertama kali, ingat di dalam hadis itu tumbukan pertama. Ada hadis yang intinya itu Allah itu ngelihat tumbukan pertama. Jadi misal bunda laki balik dikasih duit, pas balik 50.000. Dari pagi sampai malam bawa duit 50.000. Tapi kata bunda, kurang ini. Dia kurang. Oh iya, astagfirullah. Alhamdulillah. Itu tidak dilihat Omo yang ucapan yang kedua. Yang pertama tuh, yang dilihat tuh ucapan yang pertama kurang. Tidak bisa diralang lagi. Tumbukan pertama. Apa yang diucapkan pertama itu langsung dinilai oleh Allah dan itu langsung dikabulkan oleh Allah. Jadi tidak bisa diralat. Tidak bisa diralat. Oh iya, harus bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama tadi lah berkeluh kesah. Nah, orang yang mampu mengendalikan syahwat, keinginan dalam dan keinginan yang di luar, maka Allah jaga lisannya sehingga ucapan-ucapannya ini yang baik-baik. Lolos dari bulan Ramadan, ucapannya selalu berucap yang baik-baik. Kita buka surat 22 ayat 24. Suratnya 22 ayatnya 24. Dan mereka diberi pada ucapan-ucapan yang baik dan diberi pula pada Allah. Dan orang-orang yang bertakwa itu Allah beri petunjuk ucapan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang baik-baik. Hasil dari Ramadan la'allakum tattaqun itu membentuk orang-orang yang lisannya baik dan perbuatannya baik. Ngapa lisan baik tadi? Karena setiap ucapan itu jadi doa. Jadi benar-benar dijaga. Tak bisa kita jaga. Ternyata ini secara fisik memang kita yang ngomong, tapi kita ini tak bisa jaga loh lisan kita. Kalau tidak minta pertolongan Allah. Mana contohnya di akhir ayat? Man qala akhir kalam, kata Rasul di akhir ayat, man qala akhir kalam la ilaha illallah. Kamu ngomong la ilaha illallah dakhalal jannah, surga. Di akhir hayat sakaratul maut kamu mengucapkan la ilaha illallah, kata Rasul dijanjikan surga. Tapi pas akhir hayat ternyata tidak semudah itu. Kalau hari ini bisa kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi pas sakaratul maut kalau tidak bantuan Allah yang bisa mengucapkan itu Allah kunci. Jadi lisan ini Allah yang mengendalikan. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, beriman dan bertakwa, lisan dijaga. Hati-hati, setiap ucapan itu jadi doa. Contoh, bunda ada tetangga, anak tetangga ini kena narkoba. Ada anak tetangga kena narkoba, bunda cerita kemana-mana. Kamu tetangga kanan, anak si A itu narkoba. Depan, anak si A itu narkoba. Belakang, si A narkoba. Akhirnya sekomplek itu tahu. Yang tadi tidak tahu gara-gara kita dia tahu. Seseorang itu tidak bakalan dimatikan Allah kecuali dia merasakan apa yang dia ucapkan. Kayak lama-lama anaknya narkoba. Jadi kau kemana-mana. Si A itu, laki yang selingkuh. Lakinya itu selingkuh. Nyaknya ini majelis taklim. Laki tak dia harus selingkuh. Cerita sama si A, cerita sama si B, cerita sama si C. Wah, cerita pula di majelis taklim. Cerita lah rame-rame.
Banyak wong yang tahu suatu saat laki yang selingkuh juga. Itu banyak terjadi. Banyak itu terjadi. Maka aib wong lain tuh jangan pernah kita cerita. Apalagi nyeritonya antusias, semangat. Oh, laki si itu cahaya baik, dia cuma alim, dia tuh selingkuh. Aku lihat-lihat. Nah, semakin dia bersemangat, antusias, dia cerita, semakin cepat pula terjadi. Apa kebalikannya, begitu ada kebaikan orang lain, kita cerita ke kelebihan orang lain, kita cerita ke cepat atau lambat, kita dapat juga kelebihan orang itu, kebaikan orang itu. Di bulan suci Ramadan, jaga lisan. Jangan hanya pikir tadi. Aku syarat-syarat batal puasa, makan, minum, ini. Pas dilihat syarat batal puasa, ngomongin wong, tidak kate batal puasa nih. Dan aku nih puasa, tapi kalau ngomongin wong batal dah, tidak. Ay sudah lama tidak apa-apa lah, kurang dikit-dikit. Masih itulah aku ngurusin urusan pikir tadi. Tidak dapat hasilnya. Sekarang sudah bukan level kita lagi, urusan pikir itu sudah selesai, selamat am. Tidak usah ditanya lagi. Zaman sekarang ini dapat manfaatnya, dapat tujuan dari berpuasa. Dan di ayat terakhir 187 surat Al-Baqarah itu masih berkaitan dengan yaitu bulan suci Ramadan. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi pakaian. Suami jadi pakaian istri, istri jadi pakaian suami. Apa makna pakaian? Yang pertama, makna pakaian itu meningkat menaikkan harga diri pasangan. Jadi pakaian ini bukan cuma untuk kita, menentukan harga diri pasangan. Kalau laki bunda berjilbab, laki bunda begitu balik pakai celana pendek, kelihatan aurat. Yang malu tuh bukan suami, bunda ikut malu. Jatuh juga harga diri. Jadi pakaian ini menentukan pasangan. Tapi begitu bunda pakai tertutup aurat, rapi, berjilbab, suami itu ikut bangga dia. Dia ikut bangga menentukan pasangan. Aku tak boleh itu masing-masing. Jangan mikirin untuk diri pribadi kita, pikir juga pasangan. Yang kedua, lupa lagi yang kedua. Pakaian ini menutup aurat. Apa menutup aurat? Menutup aib, khususnya aib pasangan. Fungsi pakaian kan menutup aurat, berarti dia menutup aib, khususnya aib pasangan. Apapun kelemahan, kekurangan, keburukan pasangan, jangan galak diceritakan. Kelemahan dia itu tanggung jawab kita. Kekurangan dia pasti itu kelebihan kita. Ada yang lakinya diam, bininya cerewet. Ada yang bininya pendiam, lakinya cerewet. Jarang ketemu laki cerewet, bini cerewet, jarang. Pasti ketemu dia, yang kurang lebih. Ada yang bininya rapi, lakinya berantakan, masing-masing di rumah. Tapi ada juga lakinya rapi di rumah, bininya yang berantakan. Ada yang dia lakinya rajin dia mandi, ada yang bininya males mandi. Tapi tidak tahu ada apa tidak yang laki kalau yang ini tidak tahu pun ada apa tidak. Yang lakinya males mandi, bininya rajin mandi. Ada juga yang kayak itu. Ada yang lakinya bangunnya mudah, pada saat subuh mudah, bininya tidak. Dibangun-bangun dulu. Ada juga yang bininya mudah bangun subuhnya, lakinya susah juga bangunnya. Maka itulah yang namanya jodoh. Itulah yang namanya jodoh. Tolonglah menolong, yang namanya ibadah. Yang namanya ibadah itu senang susah. Kaya miskin itu semua ibadah. Yang namanya zikir, alhamdulillah kita berzikir zaman alhamdulillah itu jadi ibadah lah. Ibadah. Pada saat kita zikir astagfirullah,
Jadi ibadah lah. Jadi ibadah. Maka pada saat keadaan suami dan istri senang, jadi ibadah. Pada saat susah, itu pun jadi ibadah. Di dalam bulan suci Ramadan, Allah mengajarkan bahwa di dalam rumah itu semuanya menjadi ibadah. Kalau kamu tahu ilmunya, kalau kamu ikhlas, ridho, semuanya jadi ibadah. Jangan yang sia-sia. Nah, inilah kajian kita hari ini, yaitu bulan suci Ramadan. Intinya khususnya untuk bunda kaum muslimah, 4 amalan yang andalan tadi, intinya itu menahan, berubah, tahan lisan, tahan perbuatan, tahan pikiran, tahan perasaan. Bulan suci Ramadan setahun sekali datangnya, jangan disia-siakan. Harus benar-benar dapat hasil dari bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa sami'na wa ata'na, istiqomah kita dalam kebaikan, istiqomah kita dalam kebenaran, istiqomah kita dalam keimanan, istiqomah kita dalam ketakwaan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.